Kita syuting aja kecuali saya pikir. Dan mungkin di Jakarta menu ini cuma ada di dia doang, di tempat lain nggak ada. Waduh, kita kasih ke nasi. Halo semua, jumpa lagi di Icap Bang Pin. So today, lagi di mana nih, Pak? Fatmawati. Bukan Fatmawati, gue lagi mau nyobain sebuah tempat makan. Dia tempat makan Padang, tapi dia ngeklaim tempat Padang itu beda. Jadi ini videonya perpadangan duniawi ya. Kita mau nyobain sebuah tempat makan, ini ada yang rekomendasi ke gue. Dan ini lagi happening. Lagi viral juga di media sosial tempat Padang ini. Jadi gue mau cobain. Dia jual satu menu yang nggak ada di tempat Padang lain, yang cuma ada di dia. Dan mungkin di Jakarta menu ini cuma ada di dia doang, di tempat lain nggak ada. Cuma sebelum gue mulai masuk ke dalam nyobain, jangan lupa klik tombol subscribe kayak begini. Wajib sekali klik tombol subscribe, jangan sampai lupa ya. Dan juga klik tombol lonceng. By the way, tombol lonceng itu ada 3 pilihan. Ada yang all, ada yang personal, sama satu lagi tuh yang mute. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan kalau gue upload video, pastikan kalau kalian klik tombol lonceng itu pilihnya tulisannya yang all, jangan yang personal. Jadi kalian langsung dapat notif ketika gue bisa upload video. Jadi kita ke dalam cobain si Padang Taraso. Taraso berarti terasa berarti, Pak. Let's go. Sini gue mau kasih ke kalian, ini yang gue bilang dia tuh padangnya bukan padang yang biasa, lo baca nih, bukan masakan Padang biasa, BMPB, yoi. Bukan masakan Padang biasa. Sejak 1971, jadi dia tuh buka dari 1971 ya, hidangan Taraso. Nah ini ada pilihan menu juga ya, cuman di sini memang yang terkenal tuh si ayam Tarasonya, yang dibilang ayam cabai hijau, tapi yang cuma ada di sini. Jadi kalau misalkan kalian makan Padang nggak akan nemuin sejenis ayam cabai hijau atau ayam Taraso selain di sini. Ya. Kita cobain sih bukan masakan Padang biasa. Seperti apa tidak biasanya? Let's go. Makan satu dulu aja nasinya. Banyak menunya. Yang spesial apa di sini, Mbak? Ayam cabai hijau sama ini. Ayam cabainya mana? Oh, boleh nggak? Oh, udah sistemnya ngambil ya, nggak disediain di meja gitu ya? Enggak. Kalau Sediain bisa mau oh, sini aja ngambil aja deh. ambil aja. Ngambil aja langsung. Apa? Apa? Itu mau ada paha atas nggak? Boleh itu, boleh. Mantep loh. Jadi ini yang gue bilang si ayam Taraso atau ayam cabai hijau versinya mereka, yang dimana ini cuman ada di sini, men. Ini apa sih nih? Dendeng kan? Kalau ini? Itu gulai otak. Oh, mau dong gulai otak, Mbak? Gulai otak. Ini sayur sambal pakai. Boleh. Ada otak gulai. Jarang-jarang gue tempat Padang tuh temu otak gulai tuh ya. Iya. Susah. Oke, udah sampai makanannya sudah jadi. Cepet ya kalau di Padang ya. Iya. Nah ini pesanan gue, si ayam Taraso atau ayam cabai hijau versi mereka yang dia ngeklaim bahwa cuman ada di sini. Habis itu gue juga mesen si otak gulai. Selama gue makan Padang, biasanya tuh otak gulai cuman ada di tempat-tempat restoran Padang yang gede ya. Iya. Cuman kan tumben banget ada gulai otak dan juga ada si balado apa dendengnya nih. Dendeng. Cuman dendengnya dia beda ya. Biasanya kalau dendeng kan lebih tipis-tipis ya. Dia dendengnya tebel-tebel nih. Tebel banget dendengnya. Terus cabenya. Pas banget gue belum makan siang ya. Jadi kita makan aja langsung. Sebelum kita makan kita doa dulu. Ini part paling penting kalau makan kayak gini. Kita coba dulu ayamnya. Ini ayam Taraso atau ayam cabai hijau yang cuma ada di sini. Coba nih. Beda ya sama ayam cabai hijau. Kalau kalian pernah beli di nasi Padang yang lain, yang gue bingung ya, ada manisnya, ada gurihnya, ada pedasnya. Cuman ketika lu makan pertama kali itu yang dominan di mulut lo adalah rasa manis. Kan kalau ayam cabai hijau kan banyak kan pedas, gurih ya. Wangi, ini manis. Makan siang pakai Padang itu udah paling the best menurut gua. Masakan Padang. Pakai Padang yang gede. Oh iya pakai Padang, pakai nasi Padang maksudnya. Nasinya masih hangat ya. Oh iya. Tadi gue bayangin gue kacang panjang, soalnya cabai. Soalnya kalau beli ayam goreng cabai hijau nggak segede gini cabainya, men. Iya. Kecil kan? Kalau yang gede gini malah nggak pedas. Oh gitu. Berarti cabai itu semakin gede semakin nggak pedes ya? Iya. Maksudnya Ada cabai rawit. kalau ngotaknya jangan kemana-mana. Pedas itu. Pedes emang. Ya Allah. Kita coba cabai hijaunya, oke. Kasih ke nasi.
Wah. Ternyata cabai hijau yang di pinggirannya pedes ya. Oh. Gue pikir nggak. Sambelnya. Iya, mantep loh ini. Ya, mohon maaf loh, ini mantep nih. Kasih ke nasi kan. Indah ado saingannya, ya. Lama nih kan. Wah. Kita skip ke dendeng ya. Iya. Kalau sekarang dia punya dendeng balado itu cabenya gede-gede banget ya. Tuh, ada Bawang merah ya? bawang merahnya dipotongnya nggak halus ya. Ambil dari dia punya sambelnya. Coba taruh sini. Dan ini bukan dendeng yang tipis, jadi lebih kayak rendang dagingnya ya. Tebal-tebal gitu. Tuh, gampang loh. Tuh, empuk loh. Gue nama nasi gue nih katanya. Soalnya sayang bumbunya masih banyak nih. Kalau digadoin dagingnya doang nggak puas gue. Nah ini dendeng baladonya. Kalau menurut gue bingung sih. Banyak kan kalau nasi padang itu dia punya lauknya lebih cenderung gurih. Kalau dia kebanyakan agak manis kalau gue bilang. Gue itu bakal kayak pedes gitu. Ternyata Manisnya enggak. gimana? Manis gurih gitu. Manis gurih. Kita lu cobain deh. Jadi nggak sesuai ekspektasi kayak misalnya padang pedas ini enggak. Ini lebih ke manis gurih. Makasih Kak. Wah, nih ya. Susunya. Aduh, ayam enak banget. Enak nih. Wadidaw nih. Selama gue makan padang mungkin nih ayam cabai hijau terenak yang pernah gue coba dan unik rasanya. Karena gue biasanya kalau padang kan cabai hijau cuma pedas doang. Ini beda nih. Dia ada di komplek Ruko Irsa Fatmawati. Dia kalau misalnya kalian mau ke sini, paling gampang kalian datang aja dulu ke Irsa Fatmawati. Kalau ada pintu masuk dia ada di sebelah kanan. Kelihatan dari luar. Kelihatan kok, kelihatan gampang buat diaksesnya. Nice. Waduh. Sambal ya, maksudnya. Aduh. Iya, shop online. Cobain ya. Wah, dagingnya enak banget sih baladonya. Kalau dia bilang sini ikoniknya atau dagangan yang paling lakunya si ayam sama dendeng baladonya, setuju gue. Kita cobain sekarang sih gulai otaknya. Kuahnya red full banget. Deh. Wah, kunyitnya berasa banget. Kita ambil ya. Ini gulai otaknya. Wah, mantap. Lihat deh, ini bumbunya nih saking kental ya. Lihat deh lo, tuh. Lihat gak? Cobain ya. Wah gila men. Ngaco nih mbak. Wadidaw banget otaknya. Coba tadi kayak masanya dia nggak banyak otaknya ya. Iya. Atau mungkin ada tinggal sisa kali ya. Kita ambil kan otaknya nih. Otaknya kita kasih ke nasi. Otak itu kan teksturnya lembut ya. Kalau dimakan tuh bakal kayak lembut tuh kayak meleleh gitu. Meleleh terus kayak melted gitu. Boleh lah makannya tapi jangan sering-sering lah. 2 kali sebulan masih oke ya. Kalau sering-sering bahaya juga nih. Nanti papuy lu, pala puyeng lu. Coba ya, daging baladonya, dendeng balado. Kasih sambal hijau. Udah. Kalau siang-siang ya, makan siang ketemu tempat makan yang enak gitu. Happy banget gue otaknya. Pas ya. One hour later. Oke, gue selesai makan. To the point, gue seneng banget, happy banget. Soalnya makannya enak-enak ya, memuaskan sekali. Tapi gue gak tau harganya berapa totalnya. Cuman menurut gue kalau kalian kesini, itu yang wajib banget kalian pesen. Memang si ayam tarasonya itu enak banget. Karena memang sesuai kalau misalnya dibilang yang best seller atau yang paling lakunya si ayam taraso, gue setuju. Itu memang enak banget. Yang kedua yang masih kalian pesen adalah si otak gulainya. Cuman otak gulai kayaknya dia stoknya nggak banyak. Jadi pas gue datang tinggal dikit sih. Jadi kalau misalnya kalian mau kesini, mau nyobain otak gulainya, mungkin datangnya bisa agak pagi. Yang ketiga, dendeng baladonya itu juga boleh dicobain. Cuman tetap pilihan hati gue pertama si ayam sama si otak gulainya. Jadi nilainya menurut gue keseluruhan gue kasih nilai 9. Wah, rasanya enak, unik, dan gue belum pernah nyobain jenis masakan Padang yang begini sebelumnya. Eventually. Oke, kita saya makan. Bapak lihat makan coba. Udah, Bapak aman, kenyang Bapak? Aman, kenyang banget udah. Sejahtera hidup. Sekarang kita mau ke situ, mau tanya berapa total pembayaran makanan kita. Nyampe cepet nggak? Kita coba tanya yuk.
Selalu ada kalkulator di mana aja. Berapa totalnya mbak? Nasi saya pakai dendeng balado ya, pakai ayam taraso cie, otaknya cie, sama es teh manis cie, air putih cie. Lamanya. Tadi dia nasi otak sama ayam. 138.000 guys totalnya. Menurut gua harganya sedang-sedang aja sih. Iya, soalnya kita lauknya banyak. Lauknya banyak, otak 2, ayam 2, dendeng 1, nasi 4, minumnya 3 ya? Iya, standar lah. Rasanya soalnya enak juga. Jadi menurut gua walaupun Otaknya enak banget. otaknya siapa? ya? Itu tadi. Oh, otak mbaknya. Enggak. Ini gue seruput masa ubun-ubunannya. Emang gue leak. Makasih mbak. Jadi menurut gua harganya nggak begitu mahal, rasanya enak, jadi boleh lah. Mau kemana sama kameranya? Ayo Jadi boleh lah kalian kasih cobain ya, harganya juga nggak begitu mahal. Buat kalian cobain juga nggak akan nyesel. Cuma kalau di tempat gua agak jauh ke sini, jadi mungkin kalau ke sini mungkin gua sebulan 7 kali. Lah banyak itu mah, rajin lo ke sini. Enggak buat yang kerja-kerja di daerah Fatmawati bisa jadi referensi nih. Makan siang kesini aja. Cuma gue nggak tahu deh, dia udah di GoFood atau belum ya? Coba cek deh kalian, kalau misalkan ini udah di GoFood, komen di bawah, kalian ngasih tau ke gue ya. Jadi sekian video kali ini video gue habis nyobain makanan di sini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton, yang udah rekomendasiin. Jangan lupa klik tombol like kalau suka dan ini. Mudah-mudahan kalau komen lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-hate atau ngatain doang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis, nggak dipungut biaya sedikit pun. Itu merupakan bukti kalau teman-teman semua udah ngedukung gue sebagai YouTuber Indonesia. By the way, klik tombol loncengnya yang tulisannya all, jangan sampai lupa supaya kalian nggak ketinggalan kalau gak bisa upload video. Sekian video kali, sampai ketemu di video selanjutnya. Stay positif, stay awesome. Kenapa? Apa? Syuting apa? Enggak, udah selesai. Kok sudah 2 kali pas di sini nggak ada masalah tuh. Situ, iya. Lagi kan syuting nggak di mall, di tempat makan. Tempat makan juga kan nggak di luar, di dalam. Nah, saya minta maaf nih, soalnya nggak tahu. Kan 2 kali nggak ada masalah. Tuh, makanya saya syuting aja, saya pikir kecuali di luar sini atau di dalam gitu. Karena itu di dalam nggak ada masalah. Dan restoran juga nggak komplain sih, baik-baik aja sih. Kita juga alatnya ini doang, nggak pakai alat yang lighting gede. Kecuali buat alat yang gede profesional ke TV, mungkin saya izin pak gitu. Cuman saya kecil, buat konten YouTube doang kok.